Wabarakatuh. Saya Noviandi akan melanjutkan video pembelajaran tentang jatuhan gelombang yang kemarin, yaitu tentang bunyi. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa mengklik subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, baiklah, kita mulai sekarang. Nah, ini kemampuan yang akan dimiliki sampai penyebab inilah itu dapat mendeskripsikan gejala-gejala dan titik gelombang bunyi, kemudian menggunakan konsep dan prinsip gelombang bunyi dalam teknologi. Titik gelombang bunyi, gejala-gejala gelombang bunyi, dan gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi, kemudian taraf intensitas bunyi dan aplikasi bunyi. Dia ini titik gelombang bunyi. Nah, apa penyebab timbulnya bunyi? Jika berteriak sambil memegang tenggorokan, maka tenggorokan Anda bergetar. Dan ketika senang Anda petik, senang bergetar dan Anda mendengarkan bunyi. Dan gelombang bunyi adalah gelombang longitudinal. Ini dia, sama juga seperti selingki. Satu rapatan tambah satu renggangan itu dinamakan satu gelombang. Ya, ini lagi enggak satu renggangan, rapatan, renggangan. Ini plus selingki. Ini rapatan, tekan udara normal. Ini renggangan, rapatan, tekanan udara normal. Dapatkah bunyi melambat melalui vakum? Bunyi tidak melambat melalui vakum. Bukti nyatanya lah para astronot di bulan tidak dapat saling bicara secara langsung, walaupun jarak mereka sangat dekat. Untuk berkomunikasi, mereka menggunakan alat komunikasi melalui gelombang radio. Mengukur cepat lambat bunyi. Cepat lambat bunyi itu V sama dengan S per T. S itu jarak, T itu waktu. Cepat lambat bunyi udara. Ini gaputala yang kita pukulkan ya, menghasilkan dia gelombang bunyi. Ini bejana yang kasar, tabung kaca. Ini tabung kaca, ini air, ini bejananya. Ya. I2 dikurangi 1 sama dengan lambda per 2. Persamaan gelombang itulah V sama dengan lambda dikali F. Ini cepat lambat bunyi dalam zat padat. Ini batang logam ya. Ini V, T. Ini luas penampang. Ini bukan gaya. Ya, modulus ion I sama dengan tegangan pegangan sama dengan F per A per U per T. Jadi Ft sama dengan M dikali V2 dikali V1 sama dengan M U. M sama dengan O A P T. T sama dengan akar I per O. Pt sama dengan A O A P T U. Yang cepat lambat bunyi pada gas. Modulus elastis bahan adalah modulus Boole. Diberikan notasinya K. K sama dengan gamma. V adalah tekanan gas. Ini Laplace ya, tetapan Laplace sama dengan Cp per Cv. V sama dengan akar K per U. Jadi V sama dengan akar konstanta Laplace V per O. Apa kaitan tekanan dan suhu gas terhadap cepat lambat bunyi? V sama dengan akar U Laplace T per M. Kemudian mendengar dan melihat gelombang bunyi. Telinga sebagai penerima bunyi. Ini telinga luar, gendang telinga. Ini ada martil, ini landasan, sangudi, ini coklea, ini telinga tengah, kanal pendengaran, kemudian ini pemulu eustachium, ini saraf otak, ini telinga dalam.
Klasifikasi gelombang bunyi. Bunyi memiliki frekuensinya 20 Hz sampai 200 Hz dinamakan audiosonik. Di audiosonik. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensi adalah 20 Hz dinamakan infrasonik. Dan bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz dinamakan ultrasonik. Jadi kalau yang audiosonik inilah yang contohnya itulah manusia. Yang kurang dari 20 Hz itu tidak bisa didengar oleh manusia. Kalau yang infrasonik ini binatang, ada kambing, kucing, ayam, semuanya binatang itu bisa mendengarkan frekuensinya 20 Hz. Kemudian bunyi yang memiliki frekuensinya lebih dari 20 Hz itu contohnya itu adalah kelawar sama lumba-lumba. Melihat bunyi, nah, peralatan yang digunakan untuk melihat gelombang bunyi adalah namanya osiloskop. Nah, ini dia dan mikrofon. Dibunyikan satu bunyi, ini akan menghasilkan gelombang ya. Gelombangnya ini gelombang transversal. Ini nada dasarnya, nada atas, gabungan nada dasar dan nada atas ini bentuknya ya. Tinggi nada dan kuat bunyi. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensinya. Ini dia gelombangnya. Ini gelombangnya. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo gelombang. Masih tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo gelombangnya. Nah, gejala gelombang bunyi. Kepemantulan gelombang bunyi. Mengapa pada gedung konser dipasang peredam suara? Jadi untuk menghindari tadinya gaung, maka konser musik dindingnya dilapisi oleh zat peredam suara atau zat kedap suara. Ini ya, di gedung. Dan orang besar yang tidak menimbulkan efek gaung disebut orang yang memiliki akustik baik. Kemudian pembiasan gelombang bunyi. Mengapa pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari? Ini petir siang hari dibiaskan menjauhi normal. Ini tanpa membias. Ini petir tanpa membias. Ini malam hari dibiaskan mendekati normal. Difraksi gelombang bunyi. Ini difraksi ya. Mengapa gelombang bunyi mudah mengalami difraksi? Gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang beberapa sentimeter sampai dengan beberapa meter. Gelombangnya lebih panjang akan mudah didifraksi. Kemudian intervensi gelombang bunyi. Ya, intervensi konstruktif jika keduanya gelombang bunyi yang bertemu di titik P adalah C fase. Ya, bunyi yang kuat delta S sama dengan S1P dikurang S2P sama dengan N lambda 0,12 sampai 3. Maksudnya intervensi destruktif. Ini yang kedua, destruktif jika kedua gelombang yang bertemu di titik L adalah berlawanan fase, bunyinya lemah. Jadi delta S sama S1L dikurang S2L sama dengan N ditambah setengah lambda. Dan efek Doppler ini mendekati pendengar nilainya positif, menjauhi pendengar negatif. Kemudian ini mendekati pendengar positif, menjauhi sumber positif, mendekati sumber negatif. S di kiri P, S di kiri P kan di kanan hanya positif, dan S ke P yaitu ke kanan. S di kanan P, di kiri hanya positif, dari S ke P yaitu ke kiri. Frekuensi yang didengar oleh pengamat ya, Fp sama dengan P dikurang Pp per P dikurang Ps dikali Fs.
Efek Broglie dengan memasukkan pengaruh angin adalah Fp sama dengan V ditambah Vw dikurang Vp per V ditambah Vw dikurang Vs dikali Fs. Dan pelayangan gelombang, ini kapitala gelombang kecil, dempul, destruktif, konstruktif, destruktif, konstruktif. Ini melemah, ini mengeras. Nah, di delta omega sama dengan omega 1 dikurang omega 2 per 2, di mananya 2 pf sama dengan 2 pf 1 dikurang 2 pf 2 per 2, f sama dengan f1 dikurang f2 per 2. Ini T sama dengan 2 per f1 dikurang f2. Ini frekuensi layangan. Satu bukit, satu lembah, itu satu frekuensi ya. Fl sama dengan f1 dikurang f2. Gelombang stasioner pada alat penghasil bunyi. Ini gelombang stasioner transversal pada senar, ini dia. Ini simpul perut simpul. L-nya sama dengan lambda 0 per setengah. Cepat alamat gelombang transversal dalam dawai adalah sebanding dengan akar kuadrat gaya tegangan dawai P akar M, dan berbanding terbalik dengan akar kuadrat massa per panjang dawai P sama dengan 1 per akar mu ya. P sama dengan akar F per mu, mu itu sama dengan M per L, di P sama dengan F per Rho A. Ini frekuensi atau resonansi pada senar. Ini dia L. Nah, L ini ada simpul. Ini ada dasar F0, ini F1 satu bukit, simpul perut simpul. Ini ada dasar kedua ya, simpul perut simpul perut simpul. L sama dengan lambdanya lambda 2 ya. Ini N nya 1, ini N nya 2, ini N nya 3. Ini dia S simpul perut simpul perut simpul perut simpul. Adanya nih 1 2 gelombang. Ini 1,5 gelombang ya. Jadi frekuensi resonansi dasar Fn sama dengan N, F1 sama dengan NV per 2L sama dengan N per 2L akar F per FA. Gelombang transversal pada pipa organa terbuka. Ini dia. Dan L1 sama dengan 2L, F1 sama dengan F per lambda 1 sama dengan P per 2L. Lambda 1 nilainya 2L ya. Harmonik ke 1 atau nada dasar. Kemudian lambda 2 sama dengan L. Lambda 2 sama dengan L. Jadi ini dia F2 sama dengan P per lambda 2 sama dengan P per L sama dengan 2 F1. Harmonik kedua atau nada atas kedua di lambda 3 sama dengan 2 per 3L. Per 3L F3 nya sama dengan 3P per 2L sama dengan 3F1. Harmonik ketiga nada atas kedua. Frekuensi pipa organa terbuka sama dengan Fn sama dengan N, F1 sama dengan N P per 2L, di mana N nya sama dengan 1, 2, 3 sampai seterusnya. Kemudian frekuensi alami pada pipa organa terbuka. Pipa organa tertutup. Ini pipa organa terbuka. Pipa organa tertutup ya. Ini dia sama dengan ini 4L, lambda 1 sama dengan 4L. Jadi F1 sama dengan V per lambda 1 sama dengan V per 4L.
harmonik ke 1 lambda dasar. Kemudian lambda 3 sama dengan 4/3L, F3 sama dengan 3/4 P/L sama dengan 3F1. Ini 1/4 lah, ini 4L ya. Kemudian F3 sama 3V/4L sama dengan 3F1 harmonik ketiga. Lambda 5 sama dengan 4/5L, di F5 sama dengan 5V/4L sama dengan 5F1 harmonik kelima. Ini frekuensi alamiah sifat organoid tutup. Fn sama dengan N, F1 sama dengan N V/4L, di mana N sama dengan 1, 3, 5. Taraf intensitas dan aplikasi bunyi. Energi gelombang I sama dengan setengah M omega kuadrat Y kuadrat sama dengan 2 Pi kuadrat M F kuadrat Y kuadrat. Energi yang dipindahkan oleh suatu gelombang sebanding dengan kuadrat amplitudonya I Y kuadrat, dan juga sebanding dengan kuadrat frekuensinya. Intensitas gelombang adalah sebagai daya gelombang yang dipindahkan melalui bidang seluas 1 yang tegak lurus pada arah cepat lambat gelombang. Di I sama dengan PA, di I2/I1 sama dengan E1 kuadrat per E2 kuadrat. Makin jauh dari sumber, intensitas gelombang itu mengecil secara berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Sama. Itu dalam kurung 1/E2. Taraf intensitas bunyi, definisi taraf intensitas TI sama dengan 10 log I/I0. I itu intensitas bunyi, satuannya watt per meter pangkat 2. I0 itulah intensitas standar, nilainya 10⁻⁻12 watt per meter kuadrat. TI adalah taraf intensitas bunyi, satuannya desibel. Kemudian aplikasi gelombang bunyi di dalam bidang industri. Teknik sonar banyak digunakan dalam bidang industri. 1. Mengukur ke dalam laut. 2. Mendeteksi retak-retak pada struktur logam. 3. Kamera dan perlengkapan mobil. Dan aplikasi dalam bidang kedokteran. Ultrasonik berguna dalam diagnosisi kedokteran karena beberapa hal. 1. Ultrasonik jauh lebih aman daripada sinar X, dan ultrasonik dapat digunakan terus-menerus untuk melihat pergerakan sebuah janin atau liver seseorang. Ketiganya, ultrasonik dapat mengukur kedalaman suatu benda di bawah permukaan kulit dari selang waktu pulsa pergi pulang. Ultrasonik dapat mendeteksi perbedaan antara jaringan-jaringan lunak dalam tubuh yang tidak dapat dilakukan oleh sinar X, yang menggunakan efek Doppler untuk mengukur kelajuan aliran darah, dan efektif untuk mendeteksi trombosis atau penyempitan pembuluh darah. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.